Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi di Dirayus. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mesin fotokopi dengan pembahasannya itu hasil mesin fotokopi itu polos, tidak ada hasil. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, buat teman-teman jangan lupa menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu supaya kita lebih tetap semangat berbagi pengalaman di mesin fotokopi. Kembali lagi ke Dirayurisnu, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan pada saat nanti mesin fotokopinya itu tidak ada hasil ya, titik polos. Yang pertama, itu teman-teman harus mengecek corona bawah. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus mengecek corona atas atau cas atas. Kemudian yang ke teman-teman harus mengecek namanya developing atau roll magnet developing yang di samping. Kemudian yang keempat, yang terakhir, teman-teman harus mengecek bagian belakang, yaitu timing bell yang besar itu. Nah, pertama yang saya mau jelaskan di sini, bagaimana cara teman-teman mengecek corona bawah atau transfer irit. Jadi teman-teman nanti melakukan pastikan mesin dan upayakan pintu mesin itu terbuka. Ya. Teman-teman untuk bagian switchnya teman-teman bisa tusuk memakai obeng atau yang lain yang jelas fungsinya untuk menutup switchnya, ya, switch pintunya. Nah, ketika mesin sudah ready, teman-teman bisa fotokopi seperti biasa. Lalu kemudian teman-teman melihat cas bawahnya, apakah ketiga-tiganya itu menyala, tali corona ketiga-tiganya itu menyala. Karena kalau itu tidak menyala, terutama corona yang nomor satu yang sebelah kanan, yang paling sebelah kanan itu tidak menyala, otomatis itu tidak ada hasil. Langkah kedua, jadi teman-teman harus mengecek juga namanya cas atas, seperti yang ada juga di video yang sebelumnya, bro. Cas atas ya. Teman-teman juga bisa mengecek, itu bisa melihat ke bagian atas. Kalau dia menyala, itu artinya aman, berarti bukan tali corona yang. Tapi jika corona transfer bawah ya, ataupun cas atasnya, tali coronanya itu tidak menyala, berarti ada masalah di bagian HPT ya. Cuma itu kalau tidak menyala, bro ya. Kalau dia tidak menyala tali coronanya, yang transfer yang bawah ketiga-tiganya dan yang atas itu, yang dua itu tidak menyala, berarti ada masalah di bagian HPT-nya. Nah, tapi jika cas bawah itu, transfer bawah itu menyala dan cas atas itu menyala, berarti HPT aman ya. Di sini HPT-nya aman, bro. Clear ya, bro? Clear. Nah, jika aman ya, jika aman menyala, tali coronanya itu menyala atas bawah, saya katakan 100% saya jamin HPT itu aman. Nggak perlu teman-teman mengganti. Jangan dulu mengganti HPT. Itu belum tentu kerusakannya di HPT-nya. Kemudian langkah ketiga, teman-teman harus mengecek developing yang di bagian samping. Teman-teman kasih keluar untuk lebih jelasnya, ya, karena takutnya teman-teman para pemula ya, yang belum tahu bagaimana perubahan di magnet rollnya itu pada saat mesin notari berputar drumnya atau tidak. Lebih baik teman-teman lepas developingnya keluar, kemudian teman-teman senter itu drum, kasih jalan fotokopi. Kalau drumnya berputar, ya, kalau drumnya berputar berarti bagian timing bell-nya itu aman. Jadi teman-teman yang keempatnya nggak perlu mengecek timing bell kalau dia kondisi menyala. Jadi jika drum itu berputar, ya, jika drumnya berputar, berarti timing bell yang di bagian belakang itu aman ya, nggak putus ya.
Tetapi jika drum mesinnya teman-teman ini tidak berputar, teman-teman harus lanjut ke langkah yang keempat. Jika drumnya tidak berputar, ini otomatis magnet tidak akan berputar dan tentunya hasil pun tidak ada. Teman-teman harus lakukan langkah keempat. Teman-teman harus mengecek bagian jet timing bell-nya. Kemungkinan besar itu pastinya akan putus. Oke? Pastinya akan putus. Nah, otomatis ketika itu putus, hasil pun tidak akan ada. Karena dia kena nanti di bagian timing bell yang besar itu ya. Tetapi jika mesinnya teman-teman itu drumnya, magnetnya itu berputar lalu kemudian tidak ada hasil, ya. Teman-teman bisa mengecek larinya ke HVT. Ini langkah terakhir, bro. Jadi buat teman-teman ketika nanti hasil mesin fotokopinya itu tidak ada, putih, dan teman-teman juga sudah memeriksa casnya kedua-duanya itu, ya, semuanya tidak menyala, ya, dan kemudian drumnya berputar, magnetnya berputar, berarti baru teman-teman larinya ke HVT. Di sini maaf ketika saya tidak bisa memperagakan, bro, cara ukurnya, cara memastikannya HPT-nya rusak atau tidak, ya. Cuma saya akan jelaskan saja, karena yang jelas teman-teman bisa juga melihat referensi lain di YouTube cara mengetesnya, ya. Cuma saya mau jelaskan saja. Jadi teman-teman kalau mau mengukur namanya itu HPT, jadi teman-teman buka bagian belakang itu, nanti yang ada tulisan tanda T, teman-teman nanti 2 obeng. Silahkan nyalakan mesin, kasih jalan seperti motokopi biasa. Obeng yang satu teman-teman kasih hantam di bodi ya, tapi jangan sampai mengena elektroniknya. Nah, nanti yang satu di bodi mungkin saya akan kasih lihat seperti ini, bro. Jadi ini yang nyentuh di bodi, atau ini yang nyentuh di bodi. Jadi ini teman-teman arahkan mendekati, nanti ada yang tulisan T, itu larinya ke cas bawah ya, transfer ya. Nah, pada saat nanti teman-teman mengoperasikan mesin, mengcopy seperti motokopi biasa, itu nanti keluar listrik. Kalau tidak keluar listrik berarti HPT-nya memang rusak, bro, ya. Jadi HPT-nya memang rusak seperti itu. Jadi jika nantinya HPT-nya mengeluarkan listrik, berarti HPT-nya aman, ya. HPT-nya aman, bro. Jadi mungkin teman-teman bisa juga nanti memeriksa namanya kabel polteknya yang dapat nanti di stand unit 1 yang arah ke transfer, yang ada besinya 2 itu ujungnya itu, bro, ya, kabel transfer di ujung yang itu ke arahnya itu. Biasanya juga itu patah bagian belakangnya, otomatis nanti dia tidak ngepres ya. Otomatis listrik itu keluar dan pastinya transfer bawah itu tidak akan menyala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat juga buat teman-teman, terutama para pemula yang pengguna mesin fotokopi. Nah, saya bukan di depan mesin, saya juga nggak di depan alat-alatnya, jadi saya mungkin videonya begitu saja ya. Saya mohon maaf juga, itu saya hanya berbagi pengalaman di sini, dan mudah-mudahan juga ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mencobanya sendiri di mesinnya ketika memang masalahnya seperti itu tidak ada hasil. Teman-teman yang ringan-ringan saja, nggak perlu nanti membongkar yang lain ya. Kalau seperti yang saya tadi jelaskan itu, developingnya cek, kalau drumnya berputar berarti timing bell-nya itu aman ya. Tapi jika nantinya teman-teman bisa mengecek kalau memang kerusakan di HPT-nya itu bisa ketahuan ya, cas atas bawah itu teman-teman bisa periksa dulu. Kalau dia menyala otomatis aman ya. Aman ya. Ini pengalaman saya di konsumen, bro. Apalagi nanti itu mesin 65, 6570, 5075, 5570 itu rata-rata itu cuma kayak bayang saja ya, yang saya dapat di lapangan itu kayak bayang saja hasil. Ternyata HPT-nya tidak rusak. Nah, cara membenahinya pada saat seperti itu mungkin di pembahasan lain saja, bro, supaya nggak terlalu panjang ya. Oke.
Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, para pengguna mesin fotokopi, khususnya para pemula, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Jadi buat teman-teman jangan lupa menge-share-nya pengguna mesin fotokopi, khususnya para pemula, ya. Supaya saya bisa tetap berbagi kepada teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.